wabarakatuh. Jumpa lagi nih bersama dengan Kak Galuh hari ini. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan tentunya tetap semangat. Karena hari ini kakak akan berbagi informasi penting untuk kalian nih, khususnya kelas 4 SD yang sudah belajar tentang tema 3, khususnya untuk pembelajaran 3. Kita hari ini akan membahas spesial tentang tumbuhan, bagian-bagian tumbuhan, kemudian fungsi tumbuhan, fungsi dari bagian-bagian tumbuhan itu apa saja, kemudian apa saja sih manfaat tumbuhan untuk manusia dan juga untuk makhluk hidup lainnya. Jadi pantengin terus ya video ini sampai dengan selesai, karena tentunya informasi yang akan kakak sampaikan itu bermanfaat untuk kalian. Oke, selamat menonton. Jadi, bagian pertama dari tumbuhan yang akan kita bahas itu adalah bagian akar. Nah, jadi akar itu adalah bagian pada tumbuhan yang dia berada di dalam tanah. Walaupun nih sebenarnya tidak semua akar pada tumbuhan itu berada di dalam tanah. Pernah lihat nih kalian pohon beringin, pohon yang besar, kemudian daunnya itu rindang, biasanya tempat untuk berteduh. Akar pada pohon beringin dianya ada yang menjuntai ke atas tanah. Karena apa? Akar pada pohon beringin yang dia menjuntai ke atas tanah itu berfungsi untuk membantu proses pernapasan dari tanaman atau tumbuhan tersebut. Walaupun kebanyakan tumbuhan akarnya itu pasti berada di dalam tanah. Oke. Nah, sebenarnya akar pada tumbuhan ini dia memiliki berbagai macam fungsi. Fungsi yang pertama, dia sebagai pengokoh. Artinya apa? Akar yang dimiliki oleh tumbuhan, dia itu mencegah tumbuhan itu agar tidak mudah roboh. Kemudian, agar si tumbuhan ini dapat berdiri kokoh di suatu media tanah. Nah, kemudian fungsi yang kedua dari akarnya ini adalah dia menyerap air dan juga unsur hara lainnya dari dalam tanah. Kemudian fungsi yang ketiga, tidak semua tumbuhan tapi ini ya, hanya berbagai tumbuhan tertentu yang akarnya ini digunakan sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Contohnya itu adalah pada tanaman singkong. Mungkin kalian pernah nih ya, nenek kalian menanam singkong, kemudian kalian ikut nih manennya singkongnya itu kalian ambil. Nah, coba deh kalian amati. Singkong itu dia berada di dalam tanah. Kemudian waktu kalian cabut, singkong itu dia menjuntai kan kemana-mana. Sebenarnya singkong pada tanaman singkong dia adalah pembesaran dari akar. Artinya apa? Akar pada tanaman singkong itu digunakan untuk menyimpan cadangan makanan. Bagian kedua dari tumbuhan itu ada yang namanya batang nih. Ini adalah batang. Batang ini sambungan dari akar yang dia menjuntai ke atas. Nah, batang pada tumbuhan itu beraneka ragam ya. Ada dia yang hanya lurus saja batangnya itu. Contohnya adalah batang pada tanaman kelapa. Ada juga tanaman pinang. Dia batangnya cuma lurus saja sampai dari pangkalnya si akar kemudian sampai ke pucuknya, dia itu lurus saja. Tapi ada juga tumbuhan yang batangnya itu akan membentuk yang namanya percabangan, jadi cabangnya itu banyak kemana-mana. Nah, contohnya itu adalah pada batang tanaman mangga. Nah, jadi walaupun batang itu ada yang dia lurus tidak membentuk percabangan, ada juga dia yang banyak cabangnya kemana-mana. Fungsinya itu tetap sama ya. Fungsi yang pertama dari batang itu adalah menyalurkan unsur hara dari akar, kemudian ke batang, sampailah ke daun. Nah, kemudian fungsi yang kedua, batangnya ini dia digunakan sebagai tempat melekatnya daun nih, tempat melekatnya daun. Kemudian selain tempat melekatnya daun, dia juga digunakan untuk tempat melekatnya bunga. Kemudian digunakan juga untuk tempat melekatnya
buah. Jadi itu ya fungsi dari batang. Fungsi lainnya yang ketiga nih, fungsinya batang dia digunakan sebagai penopang dari bagian lain pada tumbuhan. Jadi seperti itu ya. Nah, bagian ketiga dari tumbuhan yang akan kita bahas itu adalah daun. Nah, daun pada tumbuhan itu umumnya dia berwarna hijau. Walaupun pada pucuk merah nih daunnya itu pucuknya itu merah, tapi kalau dia sudah tua pasti warnanya hijau ya. Nah, sekarang kakak punya pertanyaan nih, kenapa sih sebenarnya warna dari daun tumbuhan itu umumnya berwarna hijau? Ada yang tahu? Ada yang bisa menjawab? Nah, jadi tumbuhan kenapa daunnya ini berwarna hijau? Karena di dalam daun ini mengandung yang namanya klorofil. Jadi klorofil ini adalah zat warna yang dia warnanya hijau. Klorofil ini dia berfungsi dalam proses fotosintesis. Jadi fotosintesis itu sebenarnya apa sih? Nah, fotosintesis itu adalah proses pembuatan makanan yang hanya bisa dilakukan oleh tumbuhan. Manusia, kucing, kemudian sapi, kambing, dia tidak bisa melakukan fotosintesis karena dia tidak mempunyai klorofil. Nah, lain ceritanya kalau tumbuhan, hanya tumbuhan sajalah yang dapat melakukan proses fotosintesis seperti itu. Nah, jadi proses fotosintesis reaksinya itu seperti apa? Jadi saat pagi hari ada cahaya matahari, dia akan ditangkap oleh klorofil yang ada di daun. Nah, klorofil ini dia kemudian akan mengikat cahaya matahari dan mengubah air dan juga karbon dioksida yang ada di udara, kemudian mengubah akan diubah menjadi oksigen dan juga glukosa. Oksigen inilah yang akan digunakan manusia, akan dihirup oleh manusia. Makanya ini banyak pepatah yang mengatakan bahwasanya pohon itu adalah paru-paru dunia. Dan kalian tidak boleh lupa, Indonesia itu adalah negara yang kaya akan keanekaragaman hayati. Salah satunya adalah tumbuhan. Jadi tumbuhan yang ada di Indonesia itu sebenarnya banyak, dan Indonesia itu bisa dikatakan sebagai paru-parunya dunia karena memang tumbuhan hijaunya itu banyak. Jadi apa kabar kita kalau tidak ada tumbuhan? Apakah kita bisa hidup? Ayo, cobalah kita pikirkan dari sekarang ya. Kalau tidak ada tumbuhan, apakah kita bisa hidup? Mungkin saja tidak. Ini mungkin saja tidak ya, tapi coba nanti kalian cari referensi lain yang mengatakan bahwasanya tidak ada tumbuhan, manusia bisa hidup kok. Toh masih banyak sapi yang dagingnya bisa dimakan, kambing juga bisa dimakan, kemudian ayam juga bisa dimakan. Tapi apakah sehat makan daging-dagingan setiap hari? Tentu tidak ya. Oke. Jadi apa fungsi utama dari daun? Dia sebagai tempat berlangsungnya proses fotosintesis seperti itu. Nah, pada beberapa tumbuhan, pada bagian daunnya dia ada juga yang digunakan sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Kalian pernah dengar, kalian pernah makan cincau? Nah, mungkin cincau itu sebenarnya kalau kalian ada yang sudah tahu atau yang belum tahu nih ya, jadi kakak kasih tahu. Cincau itu kebanyakan dia dibuat dari bagian daun. Jadi daun tanaman cincau itu kita ambil, kita bersihkan, kemudian kita remas-remas. Nah, kita remas-remas. Ingat di dalam air ya, maka dia akan mengeluarkan nanti cairan kental. Apabila kita diamkan, dia akan membeku. Itulah yang kita namakan sebagai cincau yang banyak kita konsumsi saat Ramadan seperti itu. Bagian yang keempat dari tumbuhan itu ada yang namanya bunga. Jadi bunga ini dia memiliki fungsi yang sangat spesial jika dibandingkan dengan bagian lainnya, karena bunga ini dia digunakan sebagai alat untuk perkembangbiakan dari tumbuhan. Jadi bunga ini sebenarnya warnanya tuh beraneka ragam ya. Dia ada yang orange, kemudian ada yang putih, ada yang merah,
ada juga yang ungu, kemudian dia ada yang pink, dia beraneka ragam. Nah, kenapa warna bunga itu biasanya lebih mencolok jika dibandingkan warna batang, jika dibandingkan dengan warna daun yang tidak beraneka ragam? Nah, jadi sebenarnya pada beberapa bunga, dia di dalamnya mengandung yang namanya nektar. Nektar itu adalah madu. Jadi, apabila warna bunga itu menarik dan juga ada madunya, maka dia akan dikunjungi oleh serangga. Misalnya nih, pada semut, kemudian ada juga lebah. Biasanya semut sama lebah dia akan menghisap nektar yang ada pada tumbuhan atau yang ada pada bunga tersebut. Selain dia menghirup nektar, dia juga akan membantu yang namanya proses penyerbukan. Jadi ingat ya, di dalam bunga ini ada alat kelamin jantan dan juga alat kelamin betina. Alat kelamin jantan itu namanya adalah serbuk sari, kalau alat kelamin betina itu namanya putik. Saat serbuk sari menempel ke kepala putik, maka terjadilah proses penyerbukan. Proses penyerbukan ini dia bisa dilakukan sendiri oleh tumbuhan, bisa juga dibantu oleh angin, bisa juga dibantu oleh serangga. Jadi seperti itu. Itulah kenapa sebenarnya bunga itu warnanya beraneka ragam. Warnanya itu lebih mencolok jika dibandingkan dari bagian lain pada tumbuhan, karena fungsi dari bunga ini dia sangat vital untuk keberlangsungan dari tumbuhan tersebut. Nah, ini adalah bagian lain dari tumbuhan. Jadi ada yang namanya buah. Buah ini biasanya dia dihasilkan saat si bunga itu mulai rontok, maka dia akan menghasilkan yang namanya buah. Buah dia mempunyai dua bagian. Yang di dalam buah ini ada yang namanya daging buah. Di dalam daging buah ini ada yang namanya biji. Jadi buah ini fungsinya melindungi bagian biji. Seperti itu. Lanjut ya, untuk biji yang ada di tanaman itu dia beraneka ragam. Ada yang dia berkeping satu, itu nama tumbuhannya adalah monocotyledon. Kemudian ada juga bijinya itu yang berkeping dua. Kalau dia berkeping dua, namanya adalah dicotyledon. Biji apabila kita tanam maka dia akan berkecambah. Kalau biji sudah berkecambah artinya sudah menghasilkan individu baru yang siap untuk melanjutkan keturunan dari tumbuhan tersebut. Seperti itu. Nah, contoh dari tumbuhan monocotyledon yang keping bijinya satu itu adalah jagung. Jadi saat kalian makan biji jagung, jagung itu keping bijinya satu. Ingat ya, keping bijinya satu atau monocotyledon. Nah, sedangkan untuk biji mangga nih yang kakak ambil nih, mangganya masih muda, masih kecil, belum matang belum. Bijinya yang ada di dalam apa ini yang ada di dalam buahnya ini dia berkeping dua atau dicotyledon. Seperti itu. Ingat ya. Ini adalah berbagai macam pemanfaatan dari tumbuhan. Ada yang menghasilkan oksigen. Semua tumbuhan itu menghasilkan oksigen melalui proses fotosintesis. Kemudian tumbuhan ada juga yang digunakan sebagai tempat hidup hewan lainnya. Misalnya itu tanaman mangrove yang ada di pesisir pantai, dia biasanya digunakan untuk habitat ikan-ikan yang kecil. Kemudian ada yang dimanfaatkan sebagai sayuran, misalnya wortel, kangkung, bayam. Kemudian ada berbagai tumbuhan dia untuk menangkap zat pencemar. Ini dapat kita amati di daerah perkotaan. Biasanya itu ditanamlah pohon-pohon besar di sekeliling atau di pinggir jalan raya itu guna untuk menangkap zat pencemar. Dan yang terakhir dapat digunakan sebagai bahan baku bangunan, misalnya kayu dari pohon jati, seperti itu. Nah, mungkin itu ya sedikit informasi tentang berbagai tumbuhan, baik dari bagian-bagian tumbuhan, fungsinya, kemudian manfaat tumbuhan untuk manusia dan juga untuk makhluk hidup lainnya.
Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, jangan menyerah untuk terus belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.